بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال رحمه الله تعالى. Sekarang masuk di adillah asma wa sifat. Ini ada 4 kaidah. 3 kaidah pendek, terakhir panjang. Panjang sekali. Iya, dan insyaallah mungkin kita selesai sebelum sholat Id. Maksudnya 1 hari di bukan ya, maksudnya sebelum hari Id, maksudnya bukan sholat Idnya, hari Id. Iya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala al-musannif Syekh al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-fasl al-thalith qawaid fi adillah al-asma'i was sifat. Al-qaidah al-ula al-adillah allati tuthbatu biha asma'ullah ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما، وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه ولا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه ويفصل فيه، وإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده أو رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو استلزام. طيب. Kata beliau qawaidu fi adillah al-asma' wa sifat. Kaidah pertama tentang sifat, ya kan? Ada 7 kaidah. Kemudian pasal yang kedua tentang kaidah pada sifat. Itu juga 7 kaidah. Sekarang digabung antara nama dan sifat. Dan ada 4 kaidah. Yang pertama itu pendalalan atau pendalilan yang ditetapkan dengannya nama-nama Allah SWT dan sifatnya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya dari mana? Iya, dari mana pendalilan penetapan nama dan sifat itu? Kaidahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya. Jadi setiap penetapan terhadap nama dan sifat itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, fala tusbatu asma'ullah wa sifatu bi ghairihima, dan tidak tetap nama Allah dan sifatnya kecuali dengan keduanya. Ini kaidah. Jadi jangan sembarang bicara. Ini sama dengan kaidah sebelumnya. Asmaullah tauqifiyah, sifatullah tauqifiyah. Ini sama. Cuma di sini agak luas. Qala wa 'ala hadza, dan dengan ini di atas ini, fama warada itsbatuhu lillahi ta'ala min dzalika fil kitab was sunnah wajib itsbatuhu, wa ma warada nafyuhu fihima wajib nafyuhu ma'a itsbati kamal dibbihi. Maka di atas ini, maka apa yang datang penetapannya dari Allah dari sifat tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah, maka wajib ditetapkan. Tidak boleh ada ta'til, tidak boleh ada tahrif. Ketika ditetapkan, tidak boleh ada tamtsil, tidak boleh ada takyif. Bisa tak? Begitu seterusnya. Wa ma warada nafyuhu, dan apa yang datang penafiannya, penafian terhadap Allah, fihima pada Al-Quran dan Sunnah, wajib nafyuhu. Maka wajib kita menafikan juga. Kalau Allah katakan tidak mati, kita sifati Allah tidak mati. Namun tidak dengan penafian secara murni. Karena ada maksud yang diinginkan pada hal tersebut, yaitu pujian dengan cara ma'isbati kamali dibbihi. Bersamaan itu karena supaya agar ditetapkan kesempurnaan lawannya, barulah terkandung pujian. Karena kalau penafian saja itu tidak ada pujian, tidak ada pujian. Wa man lam yarid isbatuhu wala nafyuhu. Sekarang yang ketiga. Bagaimana kalau tidak datang penetapan dan penafiannya pada Al-Quran dan Sunnah? Maka wajib tawakkufu fi lafzihi. Ini rinci. Kalau lafaznya tawakkuf, ada atau tidak Allah? Tidak tahu. Ya kan? Fala yusbat wala yunfa. Jangan katakan tidak ada, jangan bilang ada. Karena tidak ada. Iya. Pada lafaznya.
Kita tidak tahu ada atau tidak. Allah alam. Ya kan? Makanya kita tawakuf. Pada apanya? Lafadznya. Li'adami, karena li'adami wurudi isbati wa nafi fihi. Wa amma makna, tapi maknanya. Adapun maknanya, fa yufassal fihi, tafsir. Jadi bedakan lafaz dengan makna. Bedakan lafaz dengan makna. Kalau lafaz sudah jelas. Jangan tetapkan, jangan nafikan. Karena memang tidak ada dalam Quran penetapannya dan penafiannya. Ya kan? Kalau adapun maknanya ditafsir fihi. Fa in urida bihi haqqun yaliqu billahi ta'ala fa huwa maqbul. Kalau diinginkan maknanya hak, maka dan cocok untuk Allah SWT sesuai dengan kebesarannya, maka ini diterima. Wa in urida bihi ma'nan la yaliqu billah wajib radduhu. Kalau tidak sesuai dengan hak Allah, terkandung banyak pengurangan, maka ini ditolak. Ini seakan-akan kita berbicara tentang apa namanya? Istilzam. Iya, lawazim dari sifat Allah SWT. Akan datang contohnya nanti. Misalnya contoh jihad, saya terangkan sedikit. Allah SWT menetapkan bahwasanya zatnya di mana? Di atas. Kalau di atas berarti mengharuskan Allah berarah jihad. Sekarang apakah Allah memiliki sifat jihad atau tidak? Saya tidak bertanya itu jawaban. Saya cuman yang jawab tidak mana yang jawab tidak. Ini contoh dulu. Ya kan? Contoh. Jadi saya katakan kenapa disebut ada sifat yang tidak datang dalam Al-Quran, penafiannya dan penafiannya. Ini seakan-akan berbicara tentang lawazim dari sifat. Ketika Allah katakan Allah di atas ini apa? Arah. Maka apakah Allah memiliki sifat arah? Kalau begitu, ya kan? Apa kalau berarah? Maka jawabannya apa? Lafaz arah itu tidak dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Penetapannya dan penafiannya. Maka lafaznya ini tawakuf. Sekarang dari sisi makna, baru di sini dirinci. Seperti itu. Sama juga. Ketika dikatakan Allah SWT memiliki sifat apa? Sifat tangan, kaki, wajah. Apa mananya? Berarti Allah berjisim. Keharusan. Lafaz jisim, apa kalau kita katakan untuk Allah? Apa kalau berjisim? Jawabannya dari sisi lafaz tawakuf. Dari sisi makna nanti kita jelaskan. Ya, sama juga Allah istiwa 'ala arsy. Zatnya di mana? Di atas arsy. Berarti Allah terbatas, ada had, mahdud. Apa yang diinginkan dengan mahdud? Ada lafaznya tidak? Tidak ada. Tawakuf. Dari sisi makna dirinci. Itu akan terangkan nanti insyaallah di tempatnya, bukan di sini sekarang. Itu cuma bagaimana, kenapa dikatakan lafaz datang tapi tidak ada Al-Quran, tidak ada Sunnah, penetapan penafian. Dari sisi mana? Ini sebutkan bisa saja ini datang dari lawazim sifat. Makanya sudah kita sebutkan kalau lawazimnya benar, maka benar untuk Allah karena lazimul haq. Ya kan? Kalau tidak sesuai, menafikan dari kekurangan Allah SWT, menafikan dari sifat yang Allah tetapkan dan bentuk pengurangan, maka lawazimnya batil. Bisa kan? Iya. Itu sudah kita sebutkan dan ini terbahas di sini sedikit. Nah, kata beliau, "Fama warada isbatu lillahi kullu." Sekarang berbicara tentang penetapan sifat. Kata beliau, "Fa mimma warada isbatuhu," dan dari apa yang datang penetapannya untuk Allah, kullu sifatin dalla 'alaiha ismun min asma'illah. Jadi setiap sifat yang ditunjukkan oleh nama. Berarti setiap nama punya sifat. Ini dari penetapan. Dalatan atau kullu sifatin dalla 'alaiha ismun min asma'illah ta'ala dalatan mutabaqatin. Dilalatan mutabaqatin. Iya, sudah lewat. Ya, kalau menunjukkan terhadap seluruh makna yang terkandung pada lafaz. Kalau dicontohkan dari nama Allah, terkandung padanya penunjukan terhadap sifat dan zat. Au tadammun. Ini kalau menunjukkan terhadap satu saja, sebagian dari sifat, sebagian dari makna dari lafaz. Kalau dikatakan Allah memiliki sifat, apa Allah bernama dengan Al-Khaliq. Berarti kalau menunjukkan terhadap sifat saja, namanya apa?
tadammun, atau menunjukkan terhadap zat saja namanya tadammun. Kalau nama dan sifat mutabaqah. Au iltizam, ini di luar dari lafaz itu, ditunjukkan makna di luar dari lafaz itu. Iya, seperti lafaz nama Allah Al-Khaliq. Iya, ditunjukkan dari lafaz nama Allah Al-Khaliq, ya kan? Itu ditunjukkan dari sifat yang lain yang di luar dari lafaz itu, seperti lafaz qudrah, karena keharusan. Orang menciptakan, iya, harus ada qudrahnya. Orang menciptakan harus ada ilmunya. Bagaimana orang mau buat kalau tidak ada ilmu? Bagaimana mau buat sesuatu kalau tidak ada qudrah? Pasti harus ada. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, mengharuskan Allah punya qudrah. Mungkin Allah punya ilmu dan seterusnya. Itu sudah lewat. Faminhu diantaranya lagi kullu sifatin dalla 'alaiha fi'lun. Apa yang ditunjukkan fi'il? Ini pembahasan di kaidah terakhir kemarin. Min af'alihi kal istiwa' al-'arsy wal nuzul ila as-sama' wad dunya wal maji' lil fasl baina 'ibadihi yawm al-qiyamah wa nahwi dhalik min af'alihi allati la tuhsa anwa'uha fadlan an afradiha yaf'alu ma yasha'. Perhatikan, kalau saja perbuatan Allah tidak bisa dihitung karena fa'alun lima yurid, ini berarti sifat apa? Dzatiyah. Fadlan afradiha, apalagi kalau satu person-personnya bicara dengan ini sifat. Tidak bisa kita hitung. Ya, tidak bisa kita hitung. Baik. Wa minhu diantaranya adalah sifat al-wajh. Ini ditentukan lewat apa? Nas sharih langsung, ya. Al-wajh wal 'ainan wal yadain wa nahwu. Wa minhu al-kalam wal masyi'ah wal irada bi qismayha al-kauniyah syar'iyyah. Di antaranya adalah sifat kalam, masyi'ah dan irada dengan dua pembagiannya. Irada kauniyah dan syar'iyyah. Ya kan? Atau masyi'ah syar'iyyah kauniyah. Gimana cocoknya? Gimana cocok? Mubah. Gimana cocok mubah? Irada. Siapa yang membagi masyi'ah menjadi dua? Siapa? Al-Hafidh Ibn Katsir. Baik. Irada di sini kauniyah dan syar'iyyah. Fal kauniyah bermakna masyi'ah. Iya. Sudah lewat ya. Terus kita terangkan. Nanti jauh-jauh nanti ada pembahasan insyaallah. Wa syar'iyyah bermakna mahabbah. Iya. Wa syar'iyyah bermakna al-mahabbah. Al-kauniyah berarti harus terjadi. Apa yang Allah kehendaki harus terjadi. Jadi mahabbah tidak harus terjadi, tapi harus yang dicintai. Kalau kauniyah harus terjadi, tidak harus cinta atau tidak cintai. Kalau syar'iyyah harus dicintai, terjadi atau tidak terjadi, terbalik. Wa minhu ridha wal mahabbah wal ghadab wal karaha wa nahwiha. Lihat. Demikian pula ridha, mahabbah, ghadab, karaha, ini semua diambil dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifat keahlian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma warada nafyuhu. Lanjut. Ini pembahasan baru lagi. Terus. Summa qala rahimahullah wa mimma warada nafyuhu 'anillahi subhanahu intifa'ihi wa thubuti kamali dhiddihi al-maut wan nawm was-sina' wal 'ajz wal ihya' wad dul wal ghafla ala a'malil ibad wa an yakuna lahu mathilun aw kufuwan aw nahwu dhalik. Iya. Di antara yang datang penafiannya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah SWT sifat lintifai, untuk penafian terhadap Allah SWT sendiri itu wasubuti kamal diddihi, dan penetapan kesempurnaan lawannya adalah sifat al-maut. Datang penafiannya karena Allah menafikan, ya kan? Kita nafikan untuk Allah karena Allah menafikan, dan penafian yang diinginkan untuk menetapkan kesempurnaan lawannya. Kalau dinafikan maut, menetapkan kesempurnaan hidup Allah. Wal naum, was sina, wal ajz, wal i'ya. Allah al-basir. Wa dhul, al-'adl, wal ghafla. Al-i'ya bukan lawannya lagi. Al-i'ya apa artinya? Ai. Tidak fasih, ya. Gagap, iya. Wa man asdaqu min Allah qila wa man ahsana min Allah haditsa. Itu dia. Ya kan? Itu bantahan.
Kalau nafikan iya berarti Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik dari ucapan. Iya, sebaik-baik pemilik ucapan. Jelas. Wa wal ghafla 'anil a'malil ibad. Wa ay yakuna lahu mathil. Ini penafian juga. Penafian apa ini? Mujmal, al-kuf wa nahwi dzalik. Ini semua. Nafi mujmal dan nafi mufassal. Semua dinafikan. Cuma beda ketika menetapkan lawan. Kalau mujmal berarti menetapkan keumuman kesempurnaan sifat Allah semuanya. Kalau nafi mufassal itu terkait dengan apa yang Allah nafikan. Iya, maka ditetapkan khusus dari apa yang Allah nafikan. Nah, sekarang masuk di sifat yang ketiga. Ini kita bahas. ثم قال ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظا الجهة فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. Iya. Kata beliau mimma lam yarid isbatuhu wa nafyuhu lafdzul jihah. Iya, dari apa yang tidak datang penetapannya dan penafiannya adalah contohnya lafaz jihah. Kalau sa'ala sa'ilun hal nusbit lillahi ta'ala jihah. Jawabannya, kalau Arab tanya seperti itu, ya, didatangkan keharusan tadi. Ya kan? Dikatakan Allah di mana? Di atas. Di atas. Berarti arah. Ya, berarti Allah memiliki arah. Allah bersifat dengan arah. Kita katakan jawabannya seperti ini. Qulna lafzul jihah lam yarid fil kitab was sunnah isbatan wa nafyan. Tidak ada. Tawakuf kita. Wa yugni anhu, dan kita cukupkan saja dengan apa yang tetap pada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwasanya Allah di atas. Cukup saja itu. Ya. Adapun mananya, ini tidak ditolak secara langsung juga. Tapi rinci. Mananya fa imma ayyuradu biha jihatu suful. Kalau diinginkan jihad suful, atau kalian diinginkan arah begitu, arah yang di bawah. Au jihatu uluwin tuhitu billah. Atau arah ke atas tapi dilingkup. Jadi tadi di bawah, atau di atas tapi dilingkup. Masih di atas tapi dilingkup. Au jihatu uluwin la tuhitu bihi, atau arah atas tapi tidak dilingkup. Iya. Kata beliau yang pertama batil. Gimana itu? Jihatu sufur. Jelas. Ya batil karena Allah di atas. Berarti tidak sesuai dengan penetapan sifat Allah SWT, sifat ulu. Iya. Limanafatihi li'uluhillah, karena menafikan dari sifat ulu Allah SWT as-sabit bil kitab was sunnah wal aql wal fitr wal ijma'. 5. Kalau dikatakan arah yang diinginkan arah di bawah, tidak, karena ini menafikan 5 dalil. Berarti arah yang diinginkan arah sufur juga batil dari 5 dalil. Karena menafikan 5 dalil, berarti arah bawah itu juga ternafikan dengan 5 dalil. Iya. Wasani batilun aidan. Yang kedua, mana itu? Jihad atas tapi dilingkup. Kata beliau, li'anna Allah a'zamu min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih agung. Iya, sangat agung daripada sesuatu itu melingkup dengannya dari makhluk-makhluk. Besar, Allah Subhanahu wa taala maha besar. Tidak mungkin untuk dilingkup. Wala yuhituna bihi ilma. Iya. Di dalam ayat lagi, la tudrikuhu al-absar. Iya, la tudrikuhu al-absar. Kemudian yang ketiga haq. Yang ketiga haq. Yang mana itu? Di atas tapi tidak dilingkup. Iya.
Lianna Allah Ta'ala ali fawqa khalqihi wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi. Karena Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluknya dan tidak ada yang melingkupi sesuatu pun dengannya dari makhluknya. Jadi ini metode atau cara bagaimana ketika datang lafaz yang tidak ada penerapannya dan penafiannya. Kalau dari sisi lafaz kita tawakuf, bisa. Tapi dari sisi apa namanya? Makna kita rinci. Sama juga dengan lafaz jisim tadi. Lafaz jisim. Kalau ini kan jisim yaitu seperti kita, ya, tersusun dari ada darahnya, ada tulangnya, ya, berbentuk seperti ini dan seperti itu. Maka itu kita tidak nafikan. Apa kita nafikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita nafikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini kan jisim, yaitu zat tegak dengan sendirinya yang bersifat dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka itu ditetapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Zat. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki zat. Iya. Jadi kalau dikatakan jisim yang antum inginkan jisim seperti jisim kita, kemudian ada darahnya, ada uratnya, tersusun seperti ini, ya, yang selainnya butuh dengan yang lainnya, tidak bisa tegak sendiri, maka itu tidak. Itu tidak. Tapi kalau yang diinginkan jisim, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat, maka itu cocok. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya zat dan zat yang memiliki sifat. Zat yang memiliki sifat itu dua. Kemudian apa lagi tadi? Al-had. Al-had. Misalnya di dalam ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya kan? Beristiwa berarti terbatas di atas apa? Di atas arsy. Kalau diinginkan terbatas, iya, seperti kita ini dibatasi oleh sesuatu, iya. Itu tidak. Karena Allah SWT Maha Agung. Tapi kalau diinginkan had, yaitu Allah dengan makhluknya terpisah, tidak bercampur, ya kan? Berpisah, munfasil, ba'in min khalqihi, maka itu cocok. Ketika Allah sifati Allah di atas, terpisah dengan makhluknya, ya, tidak bercampur dan tidak dilingkup oleh makhluknya. Jadi tidak ada hadnya dari sisi apa? Makna bahwasanya Allah SWT itu tidak dilingkup, tidak dilingkup dengan sesuatu dan dia terpisah dengan makhluknya di atas seluruh makhluknya, di atas seluruh makhluknya. Jadi kalau dia datangkan lafaz untuk menolak sifat, maka kita tidak tetapkan. Pokoknya kalau dia datangkan lafaz yang menjadi keharusan dari sifat Allah, setiap lafaz itu mengarah kepada penolakan sifat, maka apa? Maka kita tolak. Sama. Kita katakan Allah memiliki sifat jihad, ya kan? Kalau anda menginginkan jihad di atas dan di lingkup, itu tidak benar. Kenapa? Karena Allah tidak ada yang melingkup sesuatu apapun. Berarti salah. Kalau engkau katakan jisim, Allah berjisim seperti kita ini, butuh darah selainnya, butuh dengan yang lainnya, berarti makhluk. Dan Allah bukan makhluk, Allah khaliq. Kalau anda mengatakan had, Allah terbatas, ya, terbatas dengan sesuatu, berarti Allah tidak. Allah bukan Maha Agung, Allah bukan Maha Besar. Sedangkan Allah itu, Allah Maha Besar, Maha Agung. Berpisah dengan makhluknya, jauh, tinggi di atas makhluknya. Ya kan? Sama juga dengan Arab. Tahu Arab? Yang kita bahas kemarin, al-hudus. Sesuatu yang baru pada Allah. Kalau antum katakan sesuatu yang baru seperti makhluk, untuk menolak sifat Allah atau menyamakan dengan makhluknya, ya kan? Berarti ini batil. Tapi kalau yang diinginkan untuk menetapkan sifat untuk Allah, ya, bahwasanya Allah memiliki sifat fi'liyah, kadang marah, kemudian hilang, itu arab. Sesuatu yang ada kemudian hilang, arab. Sesuatu yang ada. Seperti kalau anda mengatakan Allah SWT memiliki arab, sesuatu yang baru. Seperti manusia kadang sedih, sudah itu bahagia lagi, kadang dia capek, sudah itu semangat lagi. Itu namanya sesuatu yang ada pada manusia. Kalau anda mengingat seperti itu, Allah tidak ada. Iya.
Kenapa mau mengatakan seperti itu? Supaya dinafikan sifat untuk Allah. Ya kan? Kalau kita karena Allah tidak ar, berarti Allah tidak memiliki sifat apa? Sifat pilihan. Ketika Allah murka, ya kan? Apakah murka terus? Murka terus? Tidak. Ketika Allah turun terus? Tidak naik? Tidak. Jadi mereka menginginkan mendatangkan lafaz seperti itu untuk menolak sifat. Setiap lafaz yang datang dari lawazim sifat Allah dan menginginkan menolak sifat Allah yang Allah tetapkan, sudah. Berarti itu makna yang tidak diinginkan. Tapi kalau makna yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesaran kawannya, cocok, dan sesuai dengan dalil, sudah. Maka itu yang diinginkan. Jadi kita tidak menolak dari sisi dari lafaz kita tawakuf, tapi dari sisi makna dirinci. Iya. Kalau cocok sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, cocok dari apa yang Allah tetapkan untuknya, maka itu diambil. Tapi kalau menyelisihi dan maksudnya untuk menolak sifat, selesai. Berarti itu makna batil. Ini kasih contoh tadi. Ya, pokoknya semuanya. Karena banyak ya orang-orang mutakallimin itu banyak mengeluarkan. Banyak mengeluarkan kaidah-kaidah atau lawazim sifat untuk menolak sifat. Iya. Sama yang sudah saya sebutkan kemarin tentang kias syumuli. Kullu syai kullu ma kullu man tasfa bi sifatin fa huwa makhluq. Ini kaidah batil. Ya kan? Kenapa dari sisi batil? Karena setiap yang bersifat makhluk berarti Allah apa? Allah bersifat atau tidak? Bersifat, masuk kaidah atau tidak? Kaidah mereka masuk. Dan mereka tidak akan mengatakan bahwasanya Allah makhluk. Terus bagaimana caranya berlepas? Berarti menolak sifat. Allah tidak bersifat. Begitu ya. Jadi buat kaidah dulu, begini. Zaid masuk. Amr bersifat makhluk. Arhan bersifat makhluk. Iya. Masuk datangkan Allah. Karena sudah dihukum ini makhluk, datang Allah. Bersifat, iya. Berarti makhluk. Bagaimana caranya berlepas nih? Tolak sifatnya. Begitulah begitulah mu'attilah. Ya kan? Cara menolaknya apa? Disamakan dulu. Itu cara-caranya mu'attilah. Iya. Allah bersifat. Bahaya. Bersifat sama dengan makhluk. Bagaimana caranya supaya terbedakan antara makhluk yang khaliq? Karena tidak mungkin makhluk dihilangkan sifatnya, antum tidak bersifat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa. Maka dia membayangkan Allah yang tidak punya sifat. Supaya apa? Tidak sama dengan makhluk. Ya, ingin mensucikan tapi jatuh dalam ingin lolos dari satu lubang kecil tapi jatuh di lubang yang besar. Jatuh di lubang yang besar. Itu mana? Baik. Sekarang kita bahas dalil. 2 menit lagi. ثم قال ودليل هذه القاعدة السمع والعقل فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقوله فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله فما تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. Baik, kata beliau dalilnya kaidah ini datang dari Al-Quran dan akal. Dari Al-Quran sama firman Allah Subhanahu wa taala wa hadza kitabun Al-Quran anzalnahu mubarakun. Itu turunkan dan Quran berkah. Fattabi'u, ini syahidnya. Ayat ini diturunkan ayat Al-Quran yang berkah penuh dengan keberkahan, maka mengikuti wattaqu la'allakum turhamun. Ini syahidnya. Ikuti. Jadi apa yang Allah tetapkan Al-Quran, ambil. Itu maknanya. Apa yang Allah nafikan, ambil. Itu maknanya ikuti. Ya? Ikuti dari Al-Quran. Kalau datang penetapan, kita tetapkan. Kalau datang penafian, kita nafikan. Itu maknanya. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi.
alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu. Lihat. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Nabi yang tidak membaca dan tidak menulis, yang dia beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, itu Al-Quran. Ya. Wattabi'uhu, dan ikuti. Ikuti apa yang datang dari Rasul. Ya. Dari penetapan dan penafian sifat. Penetapan nama dan penafian sifat datang. Iya. Ambil, ikuti. La'allakum tahtadun. Ini karena mengikuti itu kita menjadi orang yang berpetunjuk. Qala wa qawluhu wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang pada kalian dari Rasul, ambil. Iya, wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang dilarang dari kalian, tinggalkan. Ini menunjukkan semua kita ambil apa dari Rasul, mau hadis ahad, mau hadis mutawatir. Iya. Mana sisi penilaiannya bahwa semua harus diambil? Ma mausul tufidu al-umum. Ya, tufidu al-umum. Wa qawluhu wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Iya. Lihat, siapa yang mengikuti Rasul maka dia telah mengikuti. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Jadi kalau mau taat kepada Allah, taat pada Rasul. Apa yang datang darinya Rasul, ambil. Apa yang dilarang darinya, tinggalkan. Wa man tawalla, dan siapa yang berpaling, fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Kami tidak akan mengutus kepadanya penjagaan. Tidak. Jadi bentuk ketaatan kepada Allah yang taat kepada Rasul. Apa yang datang dari Rasul, ambil. Jangan pilih-pilih. Ya, kalau sesuai dengan hawa nafsu diambil, kalau tidak ditolak. Tidak. Semuanya. Ya, semuanya kita yang harus ikuti. Bukan Al-Quran yang mengikuti hawa nafsu kita, tapi kita yang harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Iya. Wa qawluhu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Wa rasul, ya. Kalau kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Pada apa yang jelas. Kalian berselisih apakah ini ada atau tidak? Lihat, kalau Al-Quran sudah terima. Apakah ada atau ini? Antum misalnya kalau ditetapkan sifat ini begini, bingung antum. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada Al-Quran sudah terima, imani. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, demikianlah itu yang paling baik dan sebaik-baik akibat. Iya, sebaik-baik akibat dari kalau seorang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa qawluhu wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Ini syahid lebih jelas lagi. Ya. Dan berhukumlah di antara kalian dengan apa yang Allah SWT turunkan. Wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Ini dia. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Jika ada sifat yang tidak diterima oleh akal kalian, jangan menggunakan akal hawa nafsu kalian untuk mentakwil. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu kalian, tapi ikuti apa yang datang dari Allah SWT dan Rasul. Kalau tidak ada penjelasannya, imani. Karena kita dihidup dengan sesuatu yang jelas. Iya, kita dihidup dengan bahasa Arab yang jelas. Iya. Dan Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa yang jelas. Sudah. Jangan ikuti hawa nafsu. Ini tidak sesuai dengan madhab, tidak sesuai dengan pikiran saya. Iya, menyelisihi syekh saya. Ini semuanya kembali ya. Bukan sekedar pada nama dan sifat. Pada permasalahan fikih dan seterusnya. Kadang kita mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu. Iya. Karena ada masalah tersendiri untuk kita. Makanya kita kuatkan ini. Bukan karena ilmu. Iya. Bukan karena dasar yang kita miliki dari ilmu-ilmu. Tidak. Hawa nafsu. Karena ada masalah. Apa hukumnya ini? Boleh. Iya. Padahal pendapat lemah. Kenapa dikuatkan? Bukan karena apa? Bukan karena dia pegang dalil. Tidak. Kenapa? Atau karena imamnya ini bagus ini. Mudah-mudah. Ini mobil deh. Itu. Beragama dengan hawa nafsu. Bukan dengan agama. Bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ila ghairi dzalika min nusus dallati ala wujubil iman bima jaa fil Qur'an wa Sunnah. Dan selainnya apa datang dari nas-nas yang mewajibkan seorang iman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, kullu nassin yadullu ala wujubil iman bima jaa fil Qur'an. Dan setiap nas yang menunjukkan terhadap wajibnya seorang beriman
Dengan apa yang datang padanya Al-Quran, fahuwa dalun ala wujubil imani bima ja'a bis sunnah. Maka itu dalil yang menunjukkan kita wajib beriman pada apa yang datang dengan sunnah. Ya kan? Lianna mimma ja'a fil Quran, karena apa yang datang dalam Al-Quran itu al-amru bi ittiba'i nabi, perintah untuk ikuti nabi. Jadi ini untuk membantah orang Al-Quraniyun. Orang yang hanya mengambil dari Al-Quran, tidak mau mengambil dari sunnah. Sedangkan Al-Quran berarti dia bukan orang ahli Al-Quran sebenarnya. Karena Al-Quran itu perintah untuk mengambil apa? Apa yang datang dari Nabi. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Katanya ahli Al-Quran. Tapi dalam Al-Quran sendiri kalau diperintah untuk mengambil dari Rasul, kau tidak mau. Dikenal dengan Al-Quraniyun, hanya mengambil dari Al-Quran, tapi tidak semuanya, sesuai nafsu saja. Sesuai nafsu saja. Karena seandainya mau mengambil semua, ada perintah untuk mengambil apa yang datang Al-Quran. Perintah di situ. Kata beliau, waraddu ilahi 'inda tanazul, dan mengembalikan perkara ketika ada permasalahan kepada sunnah. Dalam ayat wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kenapa cuma Al-Quran? Kenapa tidak mau kembali kepada hadis? Kemudian waraddu ilaihi yakunu ilaihi nafsuhu atau ilaihi nafsihi. Fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan mengembalikan perkara itu kepada dirinya ketika dia hidup, dan kepada sunnahnya ketika sudah meninggal. Ketika sudah meninggal. Fa inal imanu bil Qur'an liman istakbara 'an ittiba'i Rasul al-ma'mur bihi fil Qur'an. Maka mana keimanan kepada Al-Qur'an? Pada siapa yang menyombongkan diri untuk mengikuti Rasul yang diperintah dengannya pada Al-Qur'an. Mana? Wa inal imanu bil Qur'an liman, ini untuk orang-orang Qur'an ini sebenarnya ini. Karena bentuk pengakuan terhadap Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Maka ayat iman bil Quran liman yarudda an-niza' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman lam yarudda an-niza' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Mana keimanan Al-Quran bagi orang yang tidak mau membalikan perkara kepada Nabi? Wa qad amara Allah bihi fil Quran. Ya kan? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Wa al-iman bil Rasul alladhi amara bihi al-Quran liman lam yaqbal ma ja'a fi sunnatihi. Mana keimanan kepada Rasul? Orang yang beriman kepada Rasul yang Al-Quran memerintahkan dengannya untuk orang yang tidak mau mengambil apa yang datang pada sunnah. Ini semua berbicara seorang itu jangan mengambil setengah-setengah. Ambil Al-Quran dan sunnah. Apalagi semua ini semua dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Semua dari wahyu Allah. Utitu Al-Quran wa misluhu ma'ah. Apa mananya misluhu di situ? Sunnah. Utitul Quran, saya diberi Al-Quran wa misluhu ma'a, dan semisal dengannya itu apa? Sunnah. Al-hikmah. Ya kan? Di dalam ayat itu banyak disebut al-hikmah. Kitab wal hikmah. Al-hikmah ditafsirkan apa? Hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Itu juga wahyu, kenapa tidak diambil? Walaqad qala Allah Ta'ala, "Wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyana likulli syai'." Kami turunkan Al-Qur'an kepadamu penjelasan untuk segala sesuatu. Fa min al-ma'lumi anna katsiran min umuri syar'iyyah al-'ilmiyyah wal 'amaliyah ja'a bayanuha bis-sunnah. Dan perkara yang jelas bahwasanya kadang banyak dari perkara syariat secara ilmu dan secara amalan itu datang penjelasan dalam sunnah. Wa aqimus shalah mujmal. Tegakkan sholat. Bagaimana cara sholat? Di mana tuh dapat cara sholat? Ruku, sujud. Di mana? Sunnah. Jadi orang yang cuma mengambil Al-Quran, di mana dia sholat? Bagaimana cara sholat? Coba tanya. Yang tidak mau mengambil dari Al-Quran, hadis. Tidak tahu bagaimana caranya. Ya kan? Haji. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Itu. Khudhu anni manasikakum. Bagaimana cara berhaji? Tidak tahu, pisahnya mungkin sudah. Tidak tahu. Tawafnya bagaimana? Dan seterusnya. Tanakut ya. Kalau orang mau mengambil Al-Quran dan tidak mau mengambil hadis, tidak tahu dia bagaimana caranya sholat. Bagaimana mengeluarkan zakat. Dan seterusnya dari penjelasan-penjelasan datang dalam sunnah yang datang secara umum jumlah dalam
Al-Quran. Ini kalau yang belajar usul fikih dapat ya. Mujmal, kemudian mubayyin, mutlaq, kemudian muqayyad, am, kemudian khas. Itu kadang ada. Am dalam Al-Quran datang khususnya dari sunnah. Mujmal dalam Al-Quran datang mubayyinnya di mana? Sunnah. Dan seterusnya. Qala fayakunu bayanuha bis sunnah min tibyan Al-Quran. Penjelasannya dengan sunnah itu dari tibyan. Karena Allah Al-Quran diturunkan sebagai tibyan. Tibyan di kulli syai'. Iya. Tibyan di kulli syai'. Wa amal aqlu fa naqul. Adapun secara akal. Jadi ringnya panjang ya di Al-Quran. Secara akal pendek, tapi iya, luar biasa karena ada kata beliau inna tafsir al-qaul, karena rincian ucapan. Sekarang kita bicara tentang Allah ya, sifat Allah. Adapun akal kita katakan inna tafsir al-qaul, rincian dari pembicaraan. Fima yajibu au yamtani au yajuz fi haqqillah, pada apa yang wajib, yang terlarang dan boleh pada hak Allah. Min umuril ghaib, dari perkara yang ghaib. Paham tak? Dari perkara yang ghaib. Yang wajib untuk Allah, apa itu yang wajib? Ma la yatasawwaru fil aqli, adamu. Apa yang tidak bisa tergambarkan dalam akal ketidaknya. Contohnya Allah ada. Bisa untuk menggambarkan Allah tidak ada? Tidak bisa. Itu namanya wajib. Allah ada. Bisa menggambarkan Allah tidak ada? Tidak bisa. Itu namanya wajib. Au yamtani. Ma la yatasawwar fil aql adamu atau wujuduhu. Iya, apa yang tidak bisa tergambarkan dalam akal akan adanya hal tersebut untuk Allah. Iya, ini imtina. Kemudian wayajuz, apa yang tergambarkan dalam akal akan adanya atau tidak adanya, seperti sifat fi'liyah. Seperti sifat fi'liyah. Ya kan? Bisa saja Allah turun di bukan cuma di sepertiga malam terakhir. Bisa. Ya kan? Allah datang bukan cuma pada hari kiamat. Bisa. Ya kan? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan ada yang wajib, ada yang terlarang. Iya. Dan ada yang apa lagi? Yang boleh. Ini sudah sebutkan kemarin. Kata beliau, ini semua pada hak Allah dari perkara ghaib yang la yumkinu idrakuha bil akal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya kan? Fawajib ar-ruju' fihi ila ma jaa fil kitab was sunnah. Maka salah satunya jalan adalah kita kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Pada perkara ini kembalikan pada Allah. Kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau ada, kita tetapkan. Kalau tidak ada atau kalau dinafikan, kita nafikan. Kalau tidak ada penafian dan penetapannya, kita tawakuf pada lafadznya, tapi maknanya apa? Istifsal, dirinci. Kalau maknanya cocok sesuai dengan kebesaran hukum Allah, tetapkan. Tapi kalau maknanya batil, beri pengurangan terhadap Allah, tidak pantas untuk hak Allah SWT, maka maknanya juga batil. Baik, selesai kita. Setelah ini insyaAllah kita lanjutkan nanti besok. Kita ambil besok dua kaidah ya, hari Senin insyaAllah. Dan kaidah keempat kita ambil 3 hari. Panjang. Cukup 3 hari insyaAllah. Baik, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.